Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dianggap sebagai salah satu tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Mereka akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar di bumi. Ya, kisah Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi dan berkaitan dengan tokoh yang bernama Zulkarnain. Menurut kisahnya, dalam surat Al-Kahfi ayat 83-98, Zulkarnain membuat tembok atau benteng besar untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Disclaimer: video ini mengajak untuk menggali makna simbolisme dalam Islam lebih dalam. Pembahasan ini bersifat filosofis dan membutuhkan pemikiran yang kritis. Jika kamu lebih nyaman dengan pemahaman literal, video ini mungkin bukan untukmu. Kala itu Raja Zulkarnain sedang melakukan ekspedisi yang sangat jauh. Ketika sampai di suatu tempat di antara dua gunung, Raja Zulkarnain mendapati kaum terancam yang mengadu kepadanya tentang keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Di hadapan Zulkarnain, mereka berkata melalui penerjemah, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Kami ingin lepas dari penindasan dan kekejaman mereka." Mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka tanpa meminta bayaran sedikit pun. Zulkarnain yang bijaksana itu kemudian berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalan yang kau tawarkan kepadaku. Maka sebagai gantinya, bantulah aku dengan seluruh kekuatan yang ada, agar aku dapat membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kamu dan mereka, sehingga kamu semua akan merasa aman karena terhindar dari serangan mereka." Akhirnya Raja Zulkarnain pun berhasil membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Tembok itu kuat dan tinggi, yang membuat Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya ataupun melubanginya. Lantas siapakah Zulkarnain itu? Zulkarnain adalah tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Singkatnya, dia adalah seorang raja yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Allah memberikan kendali atas wilayah yang luas, lalu menjadikan pemimpin yang bijaksana. Namun sejarah tentangnya masih kontroversial. Ya, Zulkarnain tercatat di Al-Quran sebagai raja bijaksana yang mengabdi pada keadilan dan ketaatan kepada Allah serta menjunjung tinggi kemanusiaan. Siapakah dia? Namun setelah dilakukan penelitian mendalam, kenyataannya tidak ada juga hadis yang sahih secara jelas dan pasti menyebutkan identitas Zulkarnain. Namun saya pernah lihat bahwa Zulkarnain dikaitkan dengan beberapa tokoh raja yang terkenal pada masanya. Ya, tentu ini sangat menarik mencoba menghubungkan Zulkarnain dengan tokoh sejarah. Namun di sisi lain tetap berhati-hati. Jangan terpaku pada teori-teori yang belum terbukti. Yang penting kita memahami simbol dan nilai yang terkandung dalam kisah Zulkarnain ini dulu. Contohnya seperti bijaksana, adil, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dari kisah dalam Al-Quran ini, kita dapat melihat bahwa ini mungkin saja bukan nama asli. Ya, bukan nama asli, tapi mungkin saja itu sebuah gelar. Zulkarnain yang berarti pemilik dua tanduk. Ini udah masuk ke makna simbolis sih. Dua tanduk bisa diartikan sebagai simbol kekuasaannya yang luas atau pengetahuannya yang dalam tentang ilmu. Ini yang berarti bahwa panggilan Zulkarnain bisa saja bukanlah nama yang diberikan ketika dia lahir, melainkan itu hanyalah sebuah gelar yang diberikan kepadanya atas pencapaiannya. Ya, Zulkarnain menurut saya sih tidak hanya memiliki makna literal saja, namun juga mengandung banyak sekali makna simbolis yang dapat diartikan lebih dalam dibandingkan pikiran manusia itu sendiri. Sekarang siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dalam berbagai kisah Zulkarnain ini, Ya'juj dan Ma'juj seringkali digambarkan sebagai kekuatan jahat yang mengancam perdamaian dunia. Namun, siapa sebenarnya mereka? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian melalui jalur keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya di anaknya yang bernama Yafis.
Nah, Yafis ini juga diyakini menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Eropa dan Asia Utara. Jadi sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan manusia biasa, sama seperti kita. Mereka berasal dari garis keturunan Nabi Adam. Ya, mungkin bisa dibilang kita juga punya hubungan keluarga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka sebenarnya manusia seperti kita, bukan makhluk supranatural seperti setan atau jin atau bahkan kuntilanak. Jika kita melihat hadis, memang ada ciri-ciri fisik yang dijelaskan. Saya tahu itu. Namun, kita harus berhati-hati lagi dalam menafsirkan hadis tentang deskripsi fisik. Kenapa? Karena beberapa orang merasa deskripsi ini terlalu spesifik dan bisa menyinggung kelompok tertentu. Misalnya, Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri-ciri khusus yaitu berwajah lebar, bermata sipit, dan sebagainya. Mungkin saja hadis tersebut ingin menekankan sifat-sifat buruk mereka seperti keserakahan dan kebrutalan mereka. Dalam konteks Ya'juj dan Ma'juj, ciri-ciri fisik yang disebutkan hadis mungkin hanyalah sebuah simbol. Saya kasih contoh satu aja dari matanya yang sipit. Itu mungkin lebih menekankan ke hatinya. Mata sipit bisa diartikan sebagai seorang yang memiliki pandangan yang sempit, tidak mau menerima pendapat lain, dan sulit melihat kebenaran. Satu lagi yang harus kita waspadai, Ya'juj dan Ma'juj mungkin saja bukan berwajah monster seperti ini. Mungkin bisa lebih ketampan atau cantik, namun hatinya seperti monster. Ya, itu mungkin seperti penggambaran tentang sihir Dajjal yang bisa saja mampu merubah dirinya menjadi sempurna alias tampan. Sebelumnya sudah saya bahas tentang Dajjal ini. Jika kalian penasaran, coba lihat videonya dan jangan lupa berikan pendapat Anda. Kembali ke Ya'juj dan Ma'juj, meskipun memiliki silsilah manusia, Ya'juj dan Ma'juj seringkali dilambangkan sebagai kekuatan jahat yang merusak bumi. Tentu saja ini seperti simbol yang menunjukkan bahwa kejahatan dapat muncul dari siapa saja, bahkan dari keturunan Nabi sekalipun. Malah bisa saja Ya'juj dan Ma'juj menurut saya sih, ada kaitannya dengan kekuatan negatif yang ada dalam diri setiap manusia, seperti keegoisan, kekejaman, kebrutalan, kerakusan, keserakahan, kehancuran, keangkuhan, ketidakpuasan, dan masih banyak lagi. Jika memang benar tembok yang dibangun Zulkarnain itu adalah sebuah simbol, maka simbol yang indah untuk menggambarkan tembok itu adalah tembok keimanan dalam diri setiap manusia yang memisahkan antara hati yang buruk dan hati yang baik. Selanjutnya mari kita bahas tentang lokasi tembok yang dibangun Zulkarnain itu. Meskipun dalam Al-Quran disebutkan bahwa Zulkarnain membangun tembok di antara dua gunung, namun lokasi persisnya belum ditemukan secara pasti. Ada yang mengatakan tembok Zulkarnain berada di wilayah Kaukasus di antara dua gunung tinggi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa lokasi tembok Zulkarnain berada di Cina atau Asia Tengah. Dilihat dari teori ini saja ternyata belum ada kesimpulan yang final. Maka pertanyaan ini pun akan kembali ke kita sendiri. Di manakah tembok Zulkarnain itu? Misteri keberadaan tembok Zulkarnain ini memang telah menjadi perdebatan panjang dan menarik perhatian banyak orang. Ya, seperti yang kamu dengar, berbagai teori telah diajukan, namun hingga kini belum ada kesepakatan yang pasti. Lantas apakah tembok Zulkarnain itu lebih bersifat simbolis? Ya, itu mungkin saja. Tembok itu dapat diartikan sebagai penghalang antara kebaikan dan kejahatan di hati setiap manusia, atau lebih jelasnya antara iman dan kesesatan. Dalam teori itu, mungkin kita tidak akan pernah menemukan jawaban pasti mengenai lokasi fisik tembok Zulkarnain. Namun banyak sekali pembelajaran berharga dari kisah ini. Dalam setiap misteri tersimpan ribuan pertanyaan yang menunggu jawaban. Kisah Zulkarnain mengajak kita untuk terus menggali lebih dalam, tidak hanya pada Al-Quran, namun juga pada diri kita sendiri. Setiap jawaban yang kita temukan akan membuka pintu menuju soal dan pertanyaan baru di depannya. Dengan memahami keterbatasan kita,
kita dapat menghargai kekuatan dan potensi yang kita miliki, serta mencari cara untuk hidup lebih bermakna. Karena keterbatasan otak manusia bukan hanya sekedar fakta biologis, tetapi juga sebuah undangan untuk merenung lebih dalam tentang keberadaan kita sebagai manusia.